tapi Beer Eleven akan dicari, akan dikejar oleh seorang Porsche. Datang dia berani sekali untuk mengejar seorang Beer Eleven dengan sebuah baginya. Tembakan terus dilakukan, tidak ada peluru yang masuk menuju ke arah badan dari Beer Eleven. Kalau kita lihat di Sanhok mereka sering bertemu di awal-awal. Saat ini Miramar pun sama, mereka bertemu di awal-awal, tapi Ozone mencoba untuk melakukan tembakan menuju ke arah satu pemain yaitu Baby Loki. Yap, dan di bagian lain dari Thailand juga tadi berhasil mendapatkan sebuah knock balasan, mendapatkan satu pemain dari arah lain, namun kali ini fight yang harusnya akan lama Sunsqueak karena nggak ada upaya push di antara kedua tim ini. Ya terus kita lihat bahkan Midlaren juga mencoba lagi. Percobaan kesekian kalinya yang dilakukan oleh Vietnam dan juga Thailand. Fight yang cukup lama terjadi di area ini. Lemparan granat kembali belum memberikan hasil apapun. Vintores bersama dengan Swaps terus bertahan, bahkan memutar ke arah sebelah kanan dari permainan Thailand menuju ke arah defense sebelah kiri dari Vietnam. Tembakan pertama berhasil untuk mendapatkan satu pemain dari Vietnam 2 yaitu Midlaren. Tapi Porsche juga tertembak di sana atau ketahuan posisinya, tapi Swaps lah yang terkena peluru dari pemain-pemain Vietnam. Yes, dan trade knock lagi terjadi kali ini. Mart berhasil mendapatkan satu, namun sepertinya Mart lebih memilih untuk melakukan reverse, namun pergerakan dari atas sudah mulai terdengar dan Swap tumbang juga. Vietnam berhasil mendapatkan 2 pemain dari Thailand, bahkan 3 pemain dari Thailand, dan hanya menyisakan Mr. Five untuk last man standing dari Thailand 1. Ya terus terlihat bagaimana perjuangan dari pemain-pemain Thailand, perjuangan dari pemain-pemain Vietnam menolak menyerah mereka di area ini. Tapi Fluket dari Thailand yang berbeda mendapatkan satu pemain yaitu Jisoo dari tim Kamboja. Kalau kita lihat tadi knockdown Jisoo, tapi terlihat juga bagaimana upaya revive tidak mudah untuk seorang Mr. Five, dan rata sudah pulang semuanya oleh seorang McLaren. Rata satu tim dipulangkan karena lobby Sunsqueak. 15 tim lagi masuk menit 12 dan kita berpindah menuju ke bagian lain, dan Thailand. Ini dia, Thailand 2. Thailand 1 dipulangkan ke arah lobby, tapi Thailand 2 berhasil memulangkan satu tim ke arah lobby. Dan terlihat bagaimana pemain-pemain dari Indonesia 2 berada di area tengah dari circle-nya. Kita harapkan mereka memiliki defensif yang cukup kuat. Vietnam 1 masih berada di luar, tapi kita fokus dulu terhadap fight yang sedang terjadi antara Myanmar bertemu dengan Myanmar yang berbeda. Satu pemain Wansek berada di area luar, berada di area tebing, akan coba naik menuju ke arah atas, tapi Marnet melemparkan granatnya menuju ke arah pemain Myanmar 2, meledak di sana sesaat lagi. Granat yang kedua juga dilemparkan, 2 granat sudah menuju ke satu titik saja dan meledak di sana, membuat pemain-pemain dari Myanmar nampaknya harus berguguran satu persatu. Myanmar 2 maksud saya. Ya betul, dan sepertinya Myanmar 1 berhasil memulangkan Myanmar 2 karena lobby, dan kali ini Indonesia juga mendapatkan tekanan dari arah Laos. 2 pemain tumbang, Potato kabur menuju tempat yang lebih aman karena Potato menjadi pemain terakhir, dan sementara ini poin dari Indonesia 1 terbalap oleh Myanmar 1. Dari Malaysia 2, QB juga sedang melakukan setup mencari keberadaan dari pemain-pemain Myanmar 1 sementara ini. Ya terus kita lihat bagaimana pemain Myanmar 1 mereka kejar setoran, dan sangat-sangat terlihat permainan dari Myanmar 1. Mereka ganas sekali untuk mendapatkan pundi-pundi poin. 2 match berturut-turut mereka mendapatkan poin yang cukup besar. Dan kita lihat juga kali ini Circle menuju ke arah atas, Pekado kosong, cepat-cepatan ke arah Pekado, dan Indonesia Spavel berada di area terdepan untuk bisa masuk menuju ke arah Pekadonya, disusul oleh Ryzen dan juga disusul oleh Luxi. Vietnam 1 juga mencoba untuk menuju ke arah Circle, tapi mereka sedikit terlambat. Ini nggak boleh lama, untuk mereka bergerak untuk rotasi. Lihat, Spavel langsung membuka jalannya clear banget untuk Indonesia 2 melakukan rotasi, dan langsung saja mengamankan bagian center dari circle yang keempat. Ditembak dari bagian belakang, namun masih bisa tenang, segera buka pintu, let's go. Berhasil touchdown, tapi Filipina akan menghadapi Malaysia 1. Ini juga tim yang bisa membalap poin dari Indonesia 1 yang sudah semakin mendekat. Granat dilemparkan, Frankie melemparkan granat, splash damage yang masuk, dan Filipina 1 dipulangkan ke arah lobby. Malaysia 1 menambah poin demi poin untuk mereka. Pekado, Myanmar 1 touchdown ternyata mereka mengambil rumah kos-kosan di area Pekado juga. Sementara Luxi mendapatkan sebuah angle untuk memperhatikan pergerakan dari Thailand 2. Tapping fire sudah mulai diberikan, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Namun Luxi nggak ada habisnya untuk tryhard. Setidaknya dia bisa mengganggu pergerakan dari Thailand supaya mereka nggak bisa nerabas masuk ke arah bangunan L milik dari Indonesia 2 saat di tempat ini. Sedari tadi setup sudah dilakukan, tapi belum ada satu tim yang mendapatkan sebuah knockdown dari tempat tersebut antara Thailand dan juga Malaysia. Justru kita lihat juga Fafu mencoba untuk terus memberikan pressure ke arah lawan-lawannya. Ada Honda yang bersiap di sini mencoba untuk mendapatkan confirm elimination, ternyata gagal tadi karena confirm elimination didapatkan oleh Fafu dari tempat yang berbeda. Ya betul, sudah dilakukan dari bagian lain juga tentunya. Ini 2 tim yang masih berupaya untuk masuk ke dalam zona. Ada Laos dan juga Brunei, di mana jarak mereka berdekatan dan cukup dekat juga dengan pemain Vietnam tadi yang sudah mengamankan area compound untuk sementara ini. Sementara Biruang sudah dipulangkan ke arah lobby, dan Circle mengerucut menuju ke arah Pekado. Harga tanah akan naik di Pekado.
Ya betul, bahkan tadi sudah ada pergerakan juga dari seorang Spavel ingin membuka jalan lagi dan mereka sedikit mengamankan area di bagian kasino, tapi dua anggota di take down. Spavel tumbang, Ryzen tumbang, tinggal Luxi yang menjadi pemain terakhir dari Indonesia 2. Kembali kejar-kejaran poin yang begitu ketat, cukup dekat dengan Vietnam 1 dan poin mereka kali ini terpaut 2 saja. Emas ada di depan mata tapi Indonesia pulang satu persatu pemain-pemainnya, tapi Vietnam 2 datang menuju ke arah Luxi. Semoga clutch bisa didapatkan Luxi. Ayo Luxi, Luxi kamu kuat Luxi, Luxi kamu bisa, Luxi nomor 1. Luxi akan cepat melawan kita. Luxi berada di area tersebut. Mama tembakan. Force berada di situ dan Luxi. Luxi berhasil. Luxi berhasil mendapatkan 2 pemain Vietnam 2. Luxi terima kasih Luxi. Luxi masih bertahan di sana Bro Pasta. Untuk Indonesia, terus kita doakan semoga Luxi kuat di compound tersebut. Dan kita lihat juga kali ini ada sebuah fight yang terjadi antara Thailand dan juga Laos. Honda melakukan tembakan demi tembakan, kembali Honda melakukan tembakan lagi dan Honda berhasil untuk melakukan jiggle lumba-lumba tapi gagal karena ternyata untuk yang kedua kalinya pemain-pemain Thailand bisa mendapatkan 1 knock demi 1 knock menuju ke arah pemain-pemain Laos yang datang. Ya cukup jauh tapi jaraknya antara Myanmar 1 dan juga Indonesia. Kita bersyukur Lamborghini tadi jalan menggunakan bagi. Sebuah pergerakan overthinking dilakukan oleh Lamborghini. Bingung dia mau kemana. Susah dia untuk masuk dan akhirnya pulang menuju ke arah lobby. Dan kita lihat kali ini Bung Karno pernah berkata 1000 orang tua hanya bisa bermimpi, tapi 1 pemuda bisa menguncangkan dunia. Dan 1 pemuda tersebut bernama Luxi dari Indonesia 2. Seorang diri Circle kira-kira bakal berpihak ke bagian mana, sementara Thailand di bagian lain berhasil mendapatkan sebuah pemain lagi dari Laos dan memaksa Laos juga pulang ke arah lobby. 5 tim tersisa, tambahan placement akan masuk poinnya menuju ke Indonesia 2. Hantu yang mengintai untuk Indonesia, hantu yang terus menggerogoti mentalitas kita Bro Pasta, karena Myanmar 1 tidak ada yang bisa menghentikan sejauh ini. Tapi Myanmar 1 harus hati-hati karena mereka akan terkena blue zone saat lagi. Tapi Luxi juga berada di area luar dari circle-nya, harus keluar dari compound-nya. Dan kita tahu bersama kalau keluar dari compound El Pecado itu sangat terbuka Bro Pasta. Ya, terus kita lihat bagaimana Thailand, Filipina bertemu. Luxi masih berada di belakang. Ayo Luxi, kamu bisa Luxi. Pemain berdarah Indonesia, kelahiran Jakarta, Made Bagus Prabaswara. 31 Mei 2003 dia lahir, 18 tahun Luxi. Terus bertahan di area belakang. Dan Myanmar didapatkan satu persatu pemain-pemainnya oleh Malaysia. Belum. Satu lagi. Tinggal Marnet yang tersisa di bagian bawah kaki dari seorang Magix. Berbagi tempat di bagian kasino harusnya mampu untuk diamankan. Sementara Jumper masih berfokus untuk melakukan setup supaya posisi dia tetap aman. Tapi Marnet masih belum kelihatan, cabut aja itu kabel Marnetnya. Dia tinggal sendirian di bagian bawah, tapi nggak ada pick yang dilakukan sama Malaysia karena memang dari Marnet nggak bisa keluar. Kalau dia keluar akan termakan sama Blue Zone dan akan termakan oleh pemain-pemain dari Malaysia. Namun Molotov akan dilemparkan juga menuju ke seorang Luxi. Ini zona yang terakhir. Luxi belum berani bergerak. Dia ingin memastikan placement terbaik untuk Indonesia. Luxi termakan oleh zona, tidak ada Edkit dan Indonesia harus puas di peringkat yang kelima. Berapa tambahan poinnya berarti? Ada 10, 12, 10, 15, 12, 10, 8, 6. Ada 6 tambahan poin. Ada 6 tambahan poin placement kali ini. Namun game masih berjalan, 3 tim tersisa kali ini. Ya, kita melihat sudah mulai ada rasa syukur yang dipanjatkan oleh pemain-pemain dari Indonesia 2. Sudah mulai berangkulan mereka di area kanan bawah. Pemain-pemain yang pastinya membanggakan Indonesia untuk saat ini. Tapi match masih terus berlangsung. Pemain-pemain Malaysia mencoba untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner dan bisa memaksakan peringkat terbaik sejauh ini. Tapi satu tumbang, masih ada yang lainnya. Myanmar juga masih menjadi Jumper mendapatkan pemain-pemain Thailand dan pulang semuanya pemain Thailand. Tinggal 1 pemain Myanmar dan dia sedang bertepuk tangan di area dalam dari area Pecado ini. Dia bisa membalap poin dari Myanmar 1 dan Malaysia lah yang berhasil mendapatkan winner chicken dinner di game yang terakhir. Indonesia Semuanya untuk Indonesia dan ini dia overall standing kita di mana Indonesia 2 menjadi juara yang pertama. Kali ini kita melihat medali emas untuk Indonesia. #emas untuk Indonesia. Benar saja, doa kita terjawab. Peringkat pertama dimiliki oleh Indonesia 2. Ini dia pemain Indonesia yang sudah berpelukan di venue kita di Vietnam National Convention Center. Kita sama-sama menjadi saksi. Medali kita dapatkan dari Januari mereka ditempa. Mereka melakukan pelatnas, mereka melakukan seleksi.
Semua mereka curahkan untuk Indonesia dan saat ini mereka berhasil untuk bisa membawa medali itu ke tanah air. Sebuah kebanggaan untuk kita bersama. Bung Karno pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Dan 10 pemuda tersebut bernama Alan, Redface, Microboy, Kato, Potato, Jaden, Luxi, Ryzen, Genfos, Swavel. Terima kasih 10 pemuda terbaik Indonesia. Terima kasih. Apa yang kalian berikan untuk Indonesia sangat-sangat berharga. Menangis memang pemain-pemain dari Vietnam karena mereka kehilangan emas. Tapi kita bergembira, kita bersorak karena kita memiliki 10 pemuda terbaik yang sudah kita berikan sebuah tanggung jawab dan akhirnya mereka bertanggung jawab atas apa yang sudah kita berikan, Bro Pasta. Terima kasih. Terima kasih untuk seluruh penduduk Indonesia yang sudah memberikan dukungan secara totalitas, yang sudah memberikan semua kata-kata bijak, doa baik untuk timnas Indonesia yang sudah berjuang di SEA Games Vietnam 2021 untuk SEA Games yang ke-31. Inilah dia wajah-wajah lelah dari para atlet kita yang tetap tegar walau menerima hujatan, cacian, makian dari kalian yang tidak bertanggung jawab. Mereka tetap berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia sampai titik keringat terakhir, Sanskoy. Inilah yang mereka berikan, tinggal menunggu hasil seperti apa yang mereka dapatkan. Semoga emas untuk Indonesia tetap tertahan dan tetap bertahan hingga pengumuman nanti. Ya, menangislah Genta, tidak apa-apa. Banyak yang meragukan Swavel ada di timnas. Kenapa Swavel di timnas? Ini dia hasilnya, emas untuk Indonesia. Itulah kenapa Swavel ada di timnas Indonesia. Ini kita lihat bagaimana pemain kelahiran Jakarta bernama Made Bagus Prabaswara. 31 Mei 2003 dia lahir dan dia melakukan clutch seharga emas untuk Indonesia. Clutch yang mahal, clutch menuju ke arah Vietnam 2 yang membuat dia bisa bertahan sampai hashtag yang ke-6. Dan akhirnya kita melihat memang tanpa winner-winner chicken dinner untuk Indonesia 2. Mereka belum WWCD sama sekali, Bro Pasta. Sedari match yang pertama sampai match ke-15 tanpa WWCD untuk Indonesia. Tapi ini yang kita dapatkan. Kepalu beli sepatu, WWCD tidak perlu. Emas nomor 1